Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bersama. Alhamdulillah. Kita sehat. Saya yakin kamu juga. Kapan mentu, untuk penem. Harapan Inggris ya, senang, sersan ya, sebagai santai. Yang pertama langsung saja ke RPL. RPL itu tidak ada standarnya ya. Ini bukan apa namanya, bukan mencari kesalahannya, tetapi kita membangun sebuah kesepakatan untuk menjadi sebuah solusi yang terbaik. Yang pertama saya katakan bahwa RPL ini tidak ada standarnya ya. Jadi semuanya dibenar. RPL semuanya dibenar. Tidak ada aturannya. Ya. Yang penting memuat. Bahkan yang penting memuat. Nah, muatannya bisa sudah bagus semua, sudah tepat semua, ada komponennya, ada bidangnya, fungsinya, sasarannya, jumlah waktu, tempat, itu kita sudah muat semua. Kemudian untuk di poin yang pertama, kalau untuk konseling kelompok sasarannya itu spesifik. Ya. Sasarannya itu spesifik. Di sini kamu kan menuliskan sesuai kelas 11. Ini spesifik. Begini. Inisial. Ya, ini spesifik. Kalau di konseling kelompok itu spesifik. Jadi jelas yang mau di bahasa saya itu yang mau ditangani siapa. Begitu juga untuk RPL yang lain. Contoh misalnya RPL klasikal. Karena kan 7 kelas, karena di sini berbunyi kelas 5 misalnya. Kemarin yang kelas besar itu kan kelas 11 ya. Itu udah berbunyi kelas 11. Nah, ini berbunyi kelas 11 ini untuk kelas besar. Seperti itu. Waktunya ditentukan, tempatnya sudah oke, metodenya oke. Untuk tahapan pembentukan, penerimaan oke, berdoa, perkenalan diri. Di sini kami menuliskan ada perkenalan diri dan penyampaian peran pimpinan kelompok. Ya, peran pimpinan kelompok tadi disampaikan tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas intinya kan kamu sebagai pemimpin kelompok. Ya, sebenarnya kamu yang memandu. Oke, kemudian perkenalannya 2 kali. Di sini ada perkenalan. Kemudian perkenalannya terlewat nggak salah ya. Yang penting perkenalannya enjoy. Ya, intinya kan itu. Kita tidak ada enjoy malah permainan diabaikan, menurut saya nggak masalah. Kemudian asas yang saya sampaikan ini tidak secara menyeluruh, pengertian tidak sudah kontrak waktu. Coba saya ingin tahu kontrak waktunya tahun ini sudah apa sih? Penafsirannya kamu? Kesepakatan. Ya. Hanya pada waktu itu ya? Iya bang. Hanya pada waktu pelaksanaan kita melaksanakan penafsiran kontrak itu selama 4 hari. Kontrak waktu, ya memang seperti itu. Saya khawatirnya bahwa kamu menyalahartikan kontrak waktu sampai dengan permasalahan kelar. Iya. Iya, sampai dengan permasalahan kelar. Berarti ada jangka panjangnya, gitu kan. Menjelaskan kembali kegiatan kelompok, manajemen kesiapan kelompok tadi juga sudah dijalankan. Kita sangat semua mengenali suasana kesiapan anggota memasuki tahapan berikutnya. Oke. Nah, tadi kan saya sempat mendengarkan kan bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan kadang-kadang agak sulit kita mencermai, ya kan? Nah, ini di awal kita pada tahapan kalian, kamu mestinya kan menyampaikan menemukan, tolong disampaikan dengan bahasa ya jelas dan jelas. Jadi tidak tersampaikan walaupun di sini sudah ada, tapi ini bukan dalam rangka mengoreksi ya. Nanti biar kamu ke depan akan berbeda. Tapi pada intinya sih sudah oke. Walaupun saya tahu itu tersetting dengan terstruktur ya.
Kemudian di tahap kegiatan mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah secara bergantian. Oke. Memilih permasalahan mana yang menyepakati permasalahan mana yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Ini kan namanya sudah dibahas terus dia dapat sebelumnya. Iya. Dan jadi kalian klien kelompok tersebut tidak meninggalkan teman yang belum. Oh, tahapan pengaliran menjelaskan bahwa kegiatan ini semua secara terakhir anggota mengucapkan kesan, ya, oke. Pembahasan kegiatan lanjutan, nah ini sangat penting ya. Pembahasan kegiatan lanjutan ini sangat penting. Kita berlewatkan. Pesan dan tanggapan, oke tadi tersampaikan ya. Ucapan terima kasih berdoa. Walaupun tadi saya ada masalah yang penting tersampaikan. Ini secara ini terkait dengan RKL, kemudian di dalam pelaksanaannya. Saya membuat sebuah kata-kata, tapi pada intinya, oke. Tadi di awal, pemimpin kelompok menyampaikan masalah kelompok. Padahal sebenarnya yang dimaksud bukan itu. Ini di awal kita akan menyelesaikan masalah kelompok. Padahal saya tahu yang dia maksud bukan itu, yang pemimpin kelompok bukan itu. Yang pemimpin maksudnya kan masalah setiap anggota kelompok. Saya maksudnya si masing-masing klien ini menyalahartikan bahwa ini adalah masalah bersama gitu loh. Padahal di dalam masing-masing kelompok itu kan bukan masalah bersama, tapi masalah masing-masing. Jadi kita akan istilah bahasa itu kita akan mencari solusi, mencari penyelesaian dari masalah setiap anggota kelompok. Konsekuensinya, kalau saya itu lebih cenderung bukan ke, itu kan ada ya mencatatkan di sini. Kalau saya tidak bisa melaksanakan ini, maka saya akan menulis apa tadi? Oh, menulis surat itu kan penafsiran akad menjadi sebuah hukuman. Ya, menjadi sebuah hukuman. Kalau versinya saya itu tidak ada, tetapi lebih cenderung ke arah evaluasi gitu. Ini loh, misalnya saya kamu masalahnya apa? Seperti yang saya contohkan di Indra ya. Si arah ini sering terlambat. Ya. Kenapa terlambat? Karena main gadget, kemudian apa sampai dengan titik paling klasik itu jam 1 misalnya. Paling klasik itu iya. Nah, kalau si arah ini masih terlambat lagi kan muncul konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang menurut saya itu tidak ada, tetapi bukan digantikan, tapi lebih ke arah kita coba selama seminggu ke depan. Jadi setelah kegiatan konseling selesai, kita jadwalkan lagi konseling berikutnya. Sepakati hari apa? Nah, disitu kita bagaimana? Indra bagaimana? Baru itu dikirim. Iya. Artinya asik anak itu sudah mencoba solusi yang diberikan oleh temannya gitu loh. Sudah mencoba. Ini kan belum mencoba, sudah diancam gitu loh maksudnya. Iya. Jadi kalau ini bukan tersetting, anak itu akan ada shock. Ini kan menjadi dasar akan tersetting. Kemudian beberapa kali si pemimpin kelompok ini memunculkan solusi. Iya enggak? Mendengarkan ya? Beberapa kali loh ya di masalah ya di sini di masalahnya Indra. Nah kalau di masalahnya sih oke, menurut kamu bagaimana? Menurut peserta yang lain, anggota yang lain gitu. Kemudian pendapat Anda muncul.
di RT ini dari klien ada, dari pemimpin ada. Jadi sebelum klien masuk, pemimpin mengungkapkan sebuah solusi. Jadi ini kemudian dibahas. Itu berarti apa adanya pemimpin juga memberikan solusi yang betul. Jangan. Pemimpin jangan memberikan solusi. Pemimpin menguatkan. Menguatkan solusi yang diungkapkan oleh masing-masing. Jadi penafsirannya, kalau pemimpin yang mengeluarkan solusinya seperti ini loh. Itu bukan konselor namanya, tapi itu bukan penasihat. Karena beda tipis sekali ya Mbak ya, antara nasihat dengan konseling ya Mbak ya, tipis banget bedanya. Kalau kan orang guru-guru kan bisa bimbingan gampang ya. Hasilnya kan tidak seperti itu. Bedanya sangat tipis. Kalau seperti tadi yang disampaikan beberapa tapi nggak semuanya ya. Ini kelihatannya ini sudah mulai mengarah ke mencari solusi yang mengambil solusi yang diungkapkan oleh temannya, tapi masih terbawa emosi untuk ingin membantu lebih cepat begitu. Ini jangan diungkapkan. Jadi solusi yang kamu miliki jangan diungkapkan. Siapa tahu nanti dari yang lain itu muncul nanti oleh pemimpin disatukan, kemudian kita menguatkan seperti pendapatnya si kalau mencoba. Jadi pada prinsipnya sudah oke. Cuma di sini saya ada kenapa waktu menjadi kelihatan tergesa-gesa di akhir ya. Karena kan saya melihat kamu kan selalu mengetahui waktu. Karena apa? Dalam pengungkapan masalah, kamu di situ sedikit sudah mulai terbahas. Kalau menurut RPL yang kamu tuliskan di sini kan, mempersilahkan anggota untuk mengemukakan permasalahan secara bergantian. Kemudian di poinnya ada pembahasan. Nah, pada saat klien itu mengungkapkan permasalahannya, di situ sudah langsung terbahas. Iya, sudah sedikit terbahas. Nah, ketika sudah terbahas, kemudian kamu menyepakati. Langkahnya itu benar, menyepakati aja permasalahan seperti yang mau kita selesaikan. Ya kan benar kan? Kemudian di situ dibahas ulang. Jadi yang langkah yang pengungkapan masalah ini, kenapa waktunya menjadi panjang, menjadi kayak kok terlalu pendek apa ya? Sedikit banget satu kali 40 kali ini karena di dalam pengungkapan masalah ini diselipin solusi, diselipin bahasa. Kalau misalnya mengerti ini kan maksudnya itu belum kata kemudian setelah selesai baru dibahas. Ini sudah diungkapkan, kemudian dibahas, kemudian memilih sumber permasalahan yang sudah baru dibahas kembali. Dan langkah A ke C, kemudian ke B, ke C lagi. Jadi dua kali kerja. Jadi ini begini, kalau sudah melihat proses di akhir, ini kan berjalan bagus, tetapi tidak ada penjadwalan ulang untuk mengevaluasinya. Tadi yang saya katakan di situ hanya ada konsekuensi. Jadi kalau versi saya itu setelah ini terbahas semua, sudah disepakati ini permasalahannya dengan solusi ini dengan solusi ini dengan solusi ini. Ini kan mereka tinggal menjalankan. Nah setelah menjalankan dijadwalkan ulang di minggu berikutnya kita evaluasi. Itu tadi tidak tersampaikan. Lanjutan. Iya. Itu tadi tidak tersampaikan. Setelah itu tersampaikan kan perlu dijadwalkan ulang, kemudian dengan kan disebut evaluasi bagaimana kan dengan solusi yang kemarin sudah disepakati. Oke,
clear masalah. Jadi intinya ada menjadi orang tua untuk mengevaluasi bersama kan tadi juga di juga nanti kalau yang mulai sudah selesai kemudian yang lain dilupakan begitu kan, ada bahasa itu kan. Iya. Ya, jangan sampai dilupakan begitu kan, besti tetap besti gitu kan. Itu kan sudah kamu ungkapkan gitu loh. Walaupun yang lain sudah selesai, kemudian ada satu atau dua peserta, dua anggota yang belum selesai, masih tetap bersama. Maka ada pembagian ulang, dalam pembagian di sini muncul evaluasi bagaimana dari apa yang sudah dilaksanakan gitu. Misalnya sih, gimana? Oh saya berhasil Pak. Oh saya oke dengan solusi yang kemarin kita sepakati, saya berhasil dengan buktinya saya sekarang sudah berangkat pemerintahan rutin, saya sudah tidak pernah terlambat. Kemudian misalnya si Rizky, saya sudah bisa fokus Pak gitu kan. Ternyata si siapa nih misalnya si Aldi si ini agama. Berarti ambil konseling individual dari setelah selesai dari dua tahapan ini. Tahap pertama kan konseling pertama, kemudian konseling yang kedua. Nah sekarang ini kan karena tiga ini kan sudah selesai, yang ketiga nggak usah dipanggil lagi, tinggal dua itu. Hal itu kan selesainya dengan individu. Begitu dari saya, yang lain oke. Bisa gini dari RPR, sumber dan bahan, kemudian alat, sumber bahan alat. Kalau memang itu tidak akan digunakan, usah ditulis. Ya, kalau memang misalnya kayak contoh diplasikan, terus itu menggunakan alat, nanti menggunakan proyektor, menggunakan apa, ternyata tidak digunakan, usah ditulis lah gitu. Ini saya sebenarnya tak tanya di sini di perkenalan permasalahan yang catatan saya ya, saya bikin catatan kecil untuk saya memahami. Permasalahannya lo jangan diberikan prolog oleh pemimpin dulu. Ini maksudnya ini memberikan prolog ini penjelasan kepada anggota untuk menyampaikan permasalahan dengan jelas, atau memang memberikan contoh masalah begitu. Kamu kan tadi memberikan contoh masalah sebelum anggota menceritakan masalahnya, ya kan? Iya. Jadi kan itu maksudnya apa itu? Iya, biar nanti aja masalahnya seperti diungkapkan ya, bingung atau apa, itu kan biar jelas Bapak. Masalah yang klien itu dihadapi, mungkin bingung menceritakannya dari mana, mungkin biar tidak jelas konklusi secara penyampaian. Ya, menjelaskan terlalu dini. Benar nggak? Benar dia dilihat nanti videonya. Ini muncul nanti, ini benar muncul, tapi munculnya ini setelah sebelum memulai. Ini munculnya terlalu dini. Memberikan contoh. Jadi kalau saya itu lebih cenderung ke mengungkapkan masalah dengan lugas jelas. Itu di tahapan terakhir itu. Di sini kan juga kamu tulis sendiri di tahapan peralihan yang terakhir. Tapi munculnya di sana masih di tahap di awal. Makanya ini nggak ada, kok ada problem gitu. Begitu. Iya. Terus Jadi kalau misalkan menurutnya minta kayak nasihat untuk pendapat kepada kawan-kawan, itu bisa disampaikan. meminta solusi dari kalau memang sudah tidak ada solusi dari anggota kelompok, kita itu bukan memberikan solusi, kita memancing untuk anggota kelompok bisa mengeluarkan solusi. Jadi misalnya nih, apa ya Mas? Kemudian solusinya untuk apa, bagaimana? Kok tempat-tempatnya diam semua gitu. Sampai dipancing-pancing kok dia
Aku kamu nggak ada yang ini biar walaupun idenya itu dari kita, tapi kita menyampaikan ke anggota biar anggota itu menyampaikan. Jadi tidak terkesan pemimpin itu memberikan intervensi. Walaupun idenya dari kita, kesampaikan aja nggak apa-apa, tapi dengan tahu. Kemudian lebih cenderung ke arah mendengarkan. Kan beda kan sekarang kan ya, kan sama pun sesuatu ini. Berikutnya apa? Apa ini? Kayak dulu tuh kayaknya. Mendengarkan. Lama sekarang udah ganti Pak. Bukan ganti. Oh. Terkadang seperti ini. Kemudian ini nggak jelas juga seperti ini. Bahasa ini kan mendengarkan, mendengarkan orang bicara, mendengarkan orang lebih cenderung ke kita berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tapi kalau harusnya ya, di sini kan juga ada tulisannya, tapi tadi kan itu tadi yang saya bahas bukan konsekuensi, tetapi kita jadwalkan untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah disepakati sudah dilaksanakan. Setelah permasalahan dari 5 anggota ini yang 3 sudah selesai, tinggal 2 ditindaklanjuti dengan konseling ini. Saya ngomongnya perlu cepat. enggak Pak.